Oke, selamat siang. Kita kali ini di Desa Gilangharjo. Di sini banyak sekali pengrajin. Salah satunya ada pengrajin kayu yang akan kita kunjungi, yaitu Damar Craft. Oke, tempatnya sudah dekat. Mari kita ke sana aja. Selamat siang, Mas Damar. Selamat siang, Pak. Saya Ardi dari Trukajaya. Seperti janji saya minggu yang lalu, saya kan ingin melihat proses produksi. Saya akan melihat tuh banyak produksi, misalkan kayu yang dibubut jadi bagus sekali. Saya ingin melihat produksi dari awal sampai akhir gitu. Apakah bisa, Mas? Gitu. Bisa, Pak. Silakan. Ya, sebetulnya di situ mengerjakan apa saja sih, Pak? Selain yang saya lihat kan piring gitu, piring atau apa? Pak. Di sini ada telenan, mangkok, piring, gitu, sama setel-setel peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga ya. Ada spesialisasi itu kok membuat apa memang peralatan rumah tangga atau semua bisa atau sesuai pesanan atau bagaimana? Kita buat sesuai pesanan konsumen. Sesuai pesanan itu ada contohnya gambar atau tinggal bilang atau bentuknya seperti ini atau bagaimana? Konsumen itu bilang bentuknya kayak gini, requestan. Request ya, jadi dari konsumen. Desain ya. Jadi misalkan saya pesan, saya ada gambar atau apa saya tinggal. Ya. Pak Damar ini seperti ini, apakah bisa? Ya, itu bisa. bisa ya. Oke. Semua bentuk bisa. Tergantung. Tergantung. So saya lihat banyak ukiran yang rumit-rumit ternyata kok ya bisa. Terus nggak hanya mungkin kerajinan bubut tapi ukir juga ya bisa gitu. Kalau kita bubut sama telenan, kayak peralatan rumah tangga. Itu spesialisasinya ya, bubut sama telonan ya. Oh, sebetulnya kalau mengerjakan ini, Mas Damar dari pengalaman atau dari teman atau memang tiba-tiba bisa atau gimana? Atau gimana? Sejarahnya kok bisa membuat seperti ini bagaimana sih? Kalau sejarah sih sebenarnya ini usaha orang tua. Kalau saya bisa begitu karena kan orang tua dulu bikinnya mainan, terus kan saya ikut pasarin itu ngikut jualin. Nah terus kan ada yang nanya konsumen-konsumen itu, Mas bisa bikin piring nggak, mangkok nggak gitu. Terus ya saya berusaha belajar dari itu. Saya belajarnya kok otodidak. Otodidak. Oh, nggak diajari sama orang tua? Enggak, otodidak. Oh dulu cuma ikut masarin aja. Orang tua kan bikinnya mainan dulu. Mainan ya, karena mainan. Pasal gitu. Oh pasal itu ya untuk ya. Oh. Terus langsung bisa sanggup gitu atau gimana? Atau awalnya belajar dulu. Belajar dulu. Belajar dari siapa atau belajar kita lihat-lihat di YouTube kan? Oh langsung belajar di YouTube ya cara buat gitu. Oh. Langsung bisa atau memang mungkin ya, jelek gitu atau gimana? Jelek dulu ya. Oh. Udah ada langganan tetap di sini atau cuma pasarnya di Jawa atau kemana aja itu? Kalau pasarnya kebanyakan di Indonesia. Indonesia. Indonesianya sampai mana aja? Aceh. Oh sampai Aceh juga ya. Berarti sampai Papua enggak? Oh belum. Belum ya. Paling jauh ke Aceh ya? Ya paling jauh. Kita masih lokalan. Lokalan. Kebanyakan masih lokal. Kalau yang itu ekspor itu saya dengar ada ekspor juga mungkin? Iya dulu pernah dari Spanyol juga. Sampai ke Spanyol ya? Ya. Ekspor. Itu apa? Itu dulu coaster. Coaster. Ya. Coaster itu? Coaster itu seperti tataan gelas nih. Oh tataan gelas. Oh ya. Sama dulu pernah juga sampai Amerika yang kayak gitu. Natur blok gitu. Oh, sampai ke Amerika. Amerika. Tapi sekarang hanya melayani lokal saja ya. Kalau lokal saja sebenarnya ini namanya udah pengalaman ya. Berarti nggak ada kendala lagi ya mengerjakan. Udah bisa lah semua. Cuma pesanan kita terima. Ada yang nolak gitu, wah nggak bisa itu seperti apa misalnya? Ya kalau bentuknya terlalu rumit. Terlalu rumit ya. Oh. Oke, sekarang kita akan melihat ke proses produksi. Ayo. Untuk proses pertama kali kita potong-potong bahan menggunakan alat gergaji sarkal.
proses yang kita gunakan dari kayu jati, habis dipotong-potong ini mau masuk ke bubutan. Setelah kita potong-potong, kita masuk ke bubut ini. Kita bubut. Oh, prosesnya seperti ini ya, Mas Damar. Ini kayu apa ya, Mas? Kayu jati ya. Kayu jati. Ini bahan bakunya dapat dari mana ya? Ada yang nyetori. Oh, ada yang nyetori. Berarti nggak usah nyari ya? Ya, Kenapa kayu jati? karena kayak keinginan konsumen pakai kayu jati. Oh, harus jati. Konsumen jati. Berarti untuk semua produksi, terutama untuk piring itu harus jati ya? Pernah memakai kayu lain? Pernah, tapi ya kurang awet juga. Kurang awet ya? Oh, Kalau gitu. jati lebih awet. Mungkin, tapi jati mungkin harganya lebih mahal mesti ya? Ya, Oh, jati. dibanding kayu lain. Tetapi karena memang awet ya? Ya. Ya udah Mas, silahkan dilanjutkan lagi deh pekerjaannya. Nah, iya. Monggo. Oh, ini udah jalan lagi proses diamplas ya, Ya, biar halus ya. Ini udah masuk proses keberapa ya Mas? Dari mentah jadi diamplas gitu. Proses kedua ya, gitu ya. Sebetulnya proses ini pengamplasan itu butuh berapa lama sih? Atau memang dikira-kira atau ada waktunya atau ada teknik khusus sih Mas Damar? Atau dirasakan aja, sudah halus atau dirasakan ya? Masalahnya kalau kelamaan kan jadi tipis kan gitu. Ya, ya. Kira-kira juga ya. Amplasnya pakai amplas khusus atau amplas nomor berapa atau gimana? Amplas halus? yang pertama pakai amplas yang padat dulu, baru pakai amplas yang halus. Kalau untuk yang pertama kita amplas pakai amplas ukuran 40, terus yang kedua kita pakai ukuran 60, terus dan untuk yang terakhir kali kita gunakan amplas 240 yang paling halus. Jadi kita pakai amplas yang 240 untuk terakhir kali ngamplas. Oh, ini yang udah diamplas tadi ya, saya lihat Ya. Terus sekarang proses finishing seperti itu ya. Sebetulnya finishing tuh diapain sih Mas Damar? Dikasih apa gitu? Di coating biar Di coating. Itu diberi apa? Ini yang kok ada pakai kuas gitu, pakai bahan apa? Ada dua bahan ya ini. bahan yang aman buat makanan Pak, kayak food grade gitu. Oh, food grade Pak. Campurannya cuma air. Berarti yang aman pakai food grade itu ya. Yang kedua juga pakai food grade itu yang kelas kedua juga ya. Itu dalam sehari finishing bisa sampai berapa item nih? 150, 150. tapi satu item. Satu item ya 150 ya. Ya. Cukup dikuas saja ya. Cuma di luar saja. Nanti kan di coating sekali. Ya. Amplasnya pakai mesin atau manual? Ya, amplas manual. Manual Pakai aja. amplas yang 400. Oh, Ukuran 400. ukuran 400. Ya, beginilah pemirsa. Ini hasil kerajinan dari Damar Craft yang sudah jadi, bentuk mangkok kayu yang udah dari bahan mentah tadi yang sudah kita lihat, dari proses pemotongan, dari proses bubut, dari proses amplas sampai finishing, jadinya seperti ini, bagus ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mungkin memulai produksi kerajinan seperti ini dan memberi suatu motivasi kita dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Mas Damar atas waktunya.